Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badrul Hikam dengan NPM 0211233396. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persoalan perdagangan internasional, ekspor impor di era globalisasi. Era globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika perdagangan internasional, termasuk di dalamnya peluang dan tantangan yang dihadapi dalam kegiatan ekspor dan impor. Globalisasi telah menciptakan pasar yang lebih terbuka dan terintegrasi, memungkinkan negara-negara untuk saling bertukar barang dan jasa dengan lebih mudah dan lebih efisien. Hal ini memberikan peluang besar bagi negara-negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor produk unggulan mereka, serta memenuhi kebutuhan domestik melalui impor. Sejak hasil akhir dari putaran Uruguay pada tahun 1986 sampai 1994 di Marrakesh, Maroko, yang memfasilitasi pembentukan World Trade Organization atau WTO. Sistem perdagangan internasional telah menjadi kebutuhan yang mendunia. Mengapa ekspor impor itu penting? Ekspor dan impor itu sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena berperan langsung dalam pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan hubungan antar negara. Ya, yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekspor menghasilkan devisa atau pendapatan dari luar negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Semakin banyak barang dan jasa yang diekspor, maka semakin tinggi pula pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada memperluas lapangan kerja. Kegiatan ekspor mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Perusahaan yang mengekspor akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang ketiga ada meningkatkan daya saing industri. Dengan ikut serta dalam perdagangan internasional, perusahaan lokal terdorong untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi agar bisa bersaing di pasar global. Dan yang keempat, memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia di dalam negeri. Impor penting untuk menyediakan barang atau bahan baku yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri seperti mesin, teknologi, atau bahan-bahan mentah tertentu. Nah, hal ini itu membantu kelancaran industri nasional. Dan yang kelima, menstabilkan harga dan pasokan. Impor dapat membantu menstabilkan harga barang di dalam negeri ketika produksi lokal tidak mencukupi, misalnya impor impor beras atau minyak saat produksi dalam negeri menurun. Jadi ekspor dan impor itu merupakan urat nadi perekonomian dunia modern. Nah, tanpa keduanya negara itu susah akan berkembang atau sulit buat berkembang karena tidak dapat memanfaatkan keunggulan masing-masing dan memenuhi kebutuhan nasional secara optimal. Contoh kegiatan ekspor dan impor. Di sini yang pertama ekspor kopi dari Indonesia ke negara-negara Eropa. Kopi dan coklat itu kan di Indonesia itu lebih terkenal memiliki cita rasa yang khas dan diminati pasar internasional. Negara-negara Eropa itu seperti ke Amerika, Indonesia sering mengekspor barang ke sana. Yang kedua ada ekspor kelapa sawit ke India dan Tiongkok. Indonesia itu mengekspor minyak kelapa sawit mentah untuk bahan industri makanan dan kosmetik. Yang ketiga ada ekspor hasil laut ke Singapura dan Hong Kong. Contohnya seperti udang, ikan tuna, cumi-cumi yang merupakan komoditas ekspor unggulan. Kegiatan ekspor dan impor itu membantu negara saling memenuhi kebutuhan. Ekspor meningkatkan devisa, sedangkan impor menyediakan barang yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Lalu ada masalah ekspor dan impor. Yang pertama ada persaingan pasar yang ketat. Karena banyaknya negara mengekspor produksi sejenisnya, misalnya kayak kopi, tekstil, atau elektronik, maka terjadi persaingan harga dan kualitas di pasar internasional. Akibatnya produk dari Indonesia itu harus benar-benar unggul supaya bisa bersaing. Jika tidak, negara lain yang menawarkan harga lebih murah atau kualitas lebih tinggi akan lebih diminati banyak negara. Yang kedua ada kebijakan politik dan ekonomi internasional. Kebijakan suatu negara seperti pengenaan tarif kuota atau larangan impor dan ekspor dapat menghambat perdagangan. Misalnya jika negara tujuan ekspor tiba-tiba menaikkan pajak impor, maka harga barang di Indonesia itu jadi lebih mahal dan kurang kompetitif. Ketiga ada perbedaan nilai mata uang.
Nilai tukar mata uang tidak stabil dapat mempengaruhi harga ekspor dan impor. Jika nilai rupiah melemah terhadap dolar, maka biaya impor naik karena harus membayar lebih mahal. Sebaliknya, jika rupiah terlalu kuat, ekspor bisa turun karena produksi Indonesia menjadi lebih mahal bagi pembeli di luar negeri. Yang keempat ada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kurangnya tenaga kerja yang terampil dalam bidang produksi, manajemen, dan teknologi menyebabkan produk ekspor kurang berkualitas dan tidak mampu bersaing di pasar global. Akibatnya, daya saing produk Indonesia menurun dan permintaan dari luar negeri bisa berkurang. Dan yang kelima adalah konflik besar pada suatu negara, seperti perang, kerusuhan politik, atau konflik ekonomi dalam atau negara dapat mengganggu arus perdagangan. Misalnya kayak pengiriman barang tuh menjadi lambat, jalur distribusi tidak aman, dan hubungan diplomatik antar negara memburuk sehingga ekspor dan impor itu menjadi terhenti. Masalah ekspor impor umumnya muncul karena faktor persaingan global, kebijakan internasional, kondisi ekonomi, dan kemampuan sumber daya manusia. Untuk mengatasinya, negara itu harus meningkatkan kualitas produk, menjaga hubungan luar negeri yang baik, serta memperkuat nilai tukar dan keterampilan tenaga kerja. Lalu ada solusinya. Yang pertama, perusahaan harus terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk. Karena persaingan pasar internasional sangat ketat, perusahaan harus menciptakan produk yang bermutu tinggi, unik, dan efisien agar diminati negara lain. Yang kedua ada diberlakukannya kuota impor. Kuota impor adalah batas jumlah barang yang boleh masuk ke dalam negeri. Tujuannya untuk melindungi industri lokal dari serbuan produk luar negeri. Yang ketiga ada meningkatkan tarif atau biaya masuk barang. Tarif impor adalah pajak yang dikenakan pada barang dari luar negeri. Dengan menaikkan tarif, barang impor menjadi lebih mahal sehingga masyarakat lebih memilih produk lokal. Kebijakan itu dapat menekankan ketergantungan impor dan mendorong industri dalam negeri yang lebih berkembang. Yang keempat adalah deregulasi dan debirokrasi di berbagai bidang agar berjalan efektif dan lebih efisien. Deregulasi artinya penyederhanaan aturan, sedangkan debirokrasi artinya memangkas proses administrasi yang berbelit-belit. Nah, langkah ini membuat kegiatan ekspor dan impor jadi lebih cepat, murah, dan lebih efisien. Yang kelima ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sistem iptek. Sumber daya manusia yang unggul dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu meningkatkan kualitas produksi, efisiensi, dan daya saing internasional. Dengan tenaga kerja yang terampil dan lebih profesional, produk ekspor Indonesia itu bisa memenuhi standar global, serta industri yang lebih siap menghadapi perubahan teknologi dunia. Sini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Artinya, kebutuhan-kebutuhan yang tidak tersedia di dalam negeri, kita bisa menggunakan ekspor dan impor ini sebagai kebutuhannya. Karena jika tidak stoknya tidak ada di dalam negeri, biasanya menggunakan ekspor dan impor untuk memenuhi barang tersebut. Yang kedua ada memperkuat posisi neraca pembayaran. Yang ketiga ada mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Jadi kesimpulannya, perdagangan internasional ekspor dan impor di era globalisasi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi global. Globalisasi membuka akses pasar yang lebih luas, memungkinkan negara dan perusahaan untuk menjual produk mereka ke berbagai negara serta mengimpor barang yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Manfaat dari perdagangan ini meliputi peningkatan pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing dan inovasi, serta akses terhadap teknologi dan sumber daya baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.